Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sambil ngelatih kucing itu ngasih makan pakai nasi. Kalau doyan nggak itu ya? Dicoba dulu. Cuma dicium-cium aja dulu, masih belum dimakan. Ngelatih pakai nasi lah, itu udah mulai makan. Nah, udah mulai makan sambil kita bercerita. Ya Bah ya, mau bersihin nggak? Sambil bersihin nggak bawahnya, cari bawahnya, cari ayo dimaem, latihan makan. Dah tuh makan itu nasi. Saya kasih ini, coba nasi pakai apa ya, saya coba pakai nasi dulu. Ayo dimakan dulu. Iya makan dulu. Latihan nih sambil bercerita ya. Itu jadi waktu posisinya habis itu kan kemarin kita berjodoh, akhirnya kita punya anak, hamil lah gitu. Hamil gitu sambil ini ya. Dah yang tambah abahnya biar ini dulu sambil gitu. Ini ngelatih makan dulu. Coba sih makan Mbah. Nih masih makan. Kita terusin ya ceritanya ya. Nih makan anaknya tadi makan di bawah. Kita ngelatih dia makannya itu. Di bawah itu kan ada ini apa? Ya Bah, waktu itu kan ya. Sahabat ya, jangan bosan ya sama cerita kita, karena memang ceritanya juga untuk dikenang kok. Terus dikenang, selain itu dimemorikan ya Bah ya. Ini sambil bersihin kucingnya, sambil apa, ngasih makan, latihan ngasih makan nasi gitu. Belum penyesuaian dia, belum penyesuaian makan nasinya gitu. Jadi waktu itu kosong sebulan ya Bah ya, pokoknya neneknya itu kosong sebulan. Udah gitu hamil gitu, terus pada tanggal 27 Desember 1988 lahirlah anak pertama. Ya kita masih sangat-sangat sulit, miskin sekali gitu. Jadi miskin sekali. Ayo dimaem. Udah latihan maem tuh, maem nasi. Udah latihan maem nasi ya. Harus latihan makan nasi biar kenyang. Belum doyan lah. Gitu. Kamu maunya sama apa? Sama ikan, diambilin ikannya aja. Gitu. Jadi punya anak nomor 1 itu lahirnya itu ya itu Desember, tanggal 27 Desember 1988 lahirlah anak pertama yang aku kasih nama Desandi Pratama. Ya kehidupan kami sangatlah minim karena masih kontrak di kontrakan yang itu lagi 250.000 yang papannya itu ditempel pakai kertas itu loh, semen. Terus nah itu juga melahirkan itu juga kecelakaan. Waktunya itu belum kurang berapa ini gitu. Jadi waktu itu karena hujan, kita nggak ada air kan, nggak ada air. Aku mencari air, akhirnya aku jatuh. Hanya di maem, latihan maem sayang, maem dulu, nanti nggak ada ininya. Kalau nggak mau dikasih ini, tambahi ikan lagi kali bae. Nah, itu gitu, manis-manis ya dia, anteng. Gitu. Waktu itu pada suatu saat hujan deras, kita kan sumurnya nggak ada airnya, akhirnya kita nampung air itu.
nampung airnya itu pas hujan deras itu saya kepleset. Harusnya kurang seminggu lagi itu lahirnya, karena karena ini neneknya kepleset, akhirnya bukaan 2 gitu. Ya, bukaan 2 itu pas dibawa ke ini ke rumah sakit bersalin gitu. Bu Mariam dulu, rumah sakit bersalinnya di Pahoman sana. Bu Mariam itu ini. Ayo dimaam. Prematur, nggak prematur sih, cuma kurang 8 hari gitu loh, tapi sudah lahir duluan karena gara-gara aku keplengkang itu, nenek keplengkang itu kepleset pas dibawa ke bidan ke rumah sakit bersalinnya udah bukaan 2, ya terpaksa nggak boleh pulang, nunggulah. Wah ya sakitnya luar biasa itu. Nah, akhirnya tanggal 27 itu 27 ya, harusnya aku lahirnya itu sebenarnya memang 27 diperkirakan, pokoknya waktu itu kurang seminggu ya Bah ya, waktu itu lahirnya ya, masih menunggu kelahiran, kurang 10 hari apa kurang seminggu gitu loh. Jadi kurang 10 hari atau kurang seminggu waktu itu. Terus ini mau ngasih pasir Bah, ya udah kasih pasir. Diangkat aja enggak? Sampai di mana tadi Bah? Oh, waktu di rumah sakit ya Bah ya? Ya, waktu di rumah sakit itu lahirlah tanggal 27 Desember 1988 anak pertama, laki-laki. Ya kita bersyukur ya, cuma waktu itu kontraannya mau habis ya Bah. Jadi begitu pulang setelah 5 hari di rumah sakit bersalin pulang, itu menyedihkan. Karena apa? Kita itu pulang tapi ditagih sama ibunya kos itu memperpanjang apa enggak. Kalau nggak memperpanjang pergi aja gitu. Kalau nggak mau kita minta tempo bayar, nggak dikasih kesempatan tempo bayarnya itu. Akhirnya ya udah kita sedih loh, lahir anak pertama diusir sama ibu kos, disuruh cari kontrakan baru, sedangkan ya Allah posisinya kita itu pas lagi nggak ada duit, belum ada duit. Nah pas lagi didatangi sama yang punya rumah itu suruh bayar kontrakan, itu disuruh bayar kontrakan, gak punya duit, suruh pergi gitu. Akhirnya ya waktu minta tempo, kita mau minta tempo bayarnya nggak dikasih kesempatan. Pakai ini loh Bah, pakai ya sahabat ya, nggak apa-apa ya ceritanya itu sambil ini dilanjutin lagi. Tadi sampai mana Bah? Sampai suruh cari kontrakan ya, kalanya masih ada sebulan lagi ya Bah ya. Ya waktu itu kurang sebulan lagi, pokoknya kalau nggak ini bayar dulu, ngasih persekot dulu, suruh cari tempat lain. Akhirnya ya udah, posisinya anak kecil, anak saya yang pertama itu saya titipin ke tempatnya nenek angkat lah. Udah itu titipin, kita cari kontrakan. Untungnya kita pindah ke mana itu Pak, daerah mana? Gedong Air tuh ketemu orang baik, ketemu sama Abah Haji Nuri. Abah Haji Nuri itu ya udah masuk aja dulu, karena neneknya itu sama-sama orang Jawa Timur, dia dari Tulungagung, nenek dari Kediri. Akhirnya ya udah masuk aja dulu, nanti kalau punya rezeki baru bayar. Alhamdulillah akhirnya setelah kita udah 1 bulan, ya masih 1 bulan sih, 1 bulan kan disuruh nyari-nyari itu. Sebelum 1 bulan kan kita dikasih peringatan
karena kita belum punya duit, akhirnya ke mana itu, ketemu kontrakan yang punya orang Jawa Timur dari Tulungagung, memberi kesempatan kepada kita untuk ya udah masuk aja dulu sebelum punya duit gitu, nggak apa-apa, nanti kalau udah punya rezeki minta tempo sebulan atau 2 bulan gitu. Ternyata boleh sama Mbah Haji Nuri. Akhirnya Mbah Haji Nuri itu laki perempuan nganggap kita anak. Di situ kita agak lama di situ, jadi itu anak pertama kontrak di situ. Jadi pindah kontrak gitu loh. Tempat Mbah Haji itu berapa dulu Pak kontraknya Pak? 300.000 zaman segitu. Tapi memang bagus rumahnya. Ada kamarnya 2 ya Pak ya? Kamar 2, ada ruang tamu, ada dapur lebar sih. Ada dapur. Kamarnya 2. Permanen lah, bagus. Tembok pula. Boleh. Delala ya boleh ya Pak ya, kita ngutang duluan boleh gitu. Itu si kucing nggak mau makan, dilatih makan lah kok pada ngelamun toh. Tadi katanya kelaparan, sekarang cuma ngecium baunya aja udah nggak ini, anteng dia ya. Itu jadi waktu itu memang gimana ya, terus akhirnya sebulan dari situ kita pergi, nggak mau memperpanjang karena tempat dia itu jelek banget. Nah nggak boleh tempo 2 bulan, kita kan memang dapat duitnya itu 2 bulan lagi ya Pak setelah itu. Jadi setelah apa itu 2 bulan, memang sedih loh, lagi diusir itu dari kontrakan itu, diusir dari kontrakannya itu. Ya akhirnya kita pindah ya Pak ya, untuk ketemu orang yang baik ya Pak ya gitu. Alhamdulillah ketemu yang baik, jadi orangnya baik gitu ya. Itu pengalaman, tapi nggak apa-apa walaupun kita, makanya sendoknya tadi jangan untuk dia udah gitu. Untuk dia apa sendok tadi untuk apa? Oh ya, kasih dagingnya, kasih daging apa ya, Mbah Haji Nuri masih itu. Makanya kenapa saya abadikan lewat YouTube ini, supaya untuk kenang-kenangan. Jadi kita itu, anak-anak aku nanti, cucu-cucu aku tuh biar tahu perjuangan kita itu nggak mudah waktu itu. Atasnya masih dirangsang pakai itu biar mau makan, dilatih sambil sama nasi. Nah itu baru mau merebutan dia, pak. Nih ngelatih nasi, jadi dicampur dulu ya gitu biar makan tuh. Tambahin dikit lagi Bah, itu kurang kayaknya tuh, lagi mau pada makan ya. Masih tak ingat sampai sekarang. Mbah Haji itu sekarang udah almarhum, tapi masih di sana ya Bah ya, udah almarhum tapi nganggep kita itu sebagai anaknya, bayangin gitu. Terus anak saya lahir juga waktu itu kan saya harus kerja Kota Bumi, bayangin jauhin Bandar Lampung ke Kota Bumi itu PP loh, selama 3 bulan ngelahirin itu. Habis ngelahirin itu belum, anaknya nggak boleh dibawa, anakku nggak boleh dibawa ke Kota Bumi sama abahnya, mau diobatin dia sendiri. Jadi kalau saya berangkat subuh gitu, itu terus untung dicariin ini pengasuh yang pulang sore gitu. Jadi pagi itu datang abah, aku kan subuh udah berangkat, terus pagi abah berangkat kantor tuh dia udah datang. Jadi cuma ngomong aja, jadi gendong anak saya itu sampai itu umur 7 bulan ya Bah ya. Dia ngomongnya sampai 7 bulan apa pokoknya hampir jalan itu loh. Jadi tiap pagi datang kalau abah mau berangkat, aku udah berangkat Kota Bumi, jadi aku tuh disuruh PP sama abah ya nurut aja. Tapi akhirnya kalau aku nggak kuat PP waktu itu masih 2 hari sekali saya pulang. Jadi di Kota Bumi saya tetap punya kontrakan gitu. Di Kota Bumi saya ngontrak, di Bandar Lampung abah ngontrak, tapi karena di situ ada adik saya
adik-adiknya Abah, jadi aku nggak apa-apa. Ini apa, ada adiknya Abah, jadi aku ya nunggu aja apa, berani ninggalin gitu. Kata Abah, ya udah ibu pulangnya 2 hari sekali aja karena Kota Bumi itu jauh untuk PP itu, ya itu perjuangannya. Tapi gimana, orang kita itu masih gimana, berdua kerja aja bayar kontrakan zaman segitu aja belum seberapa maksudnya lancar gitu ya. Karena nenek diniatin kerja ya, sama Abah dikasih kesempatan, yang penting saling pengertian, saling menghargai, dan konsultasi kalau ada apa-apa dibicarakan, jadi saling membicarakan begitu. Ya udah, tiap hari seperti itu sahabat. Jadi tiap hari itu Abah itu, nenek itu tiap hari subuh, jadi berangkatnya subuh gitu. Nanti sampai Kota Bumi itu kalau nggak subuh kita nggak kekejar jam 8 karena 2 jam. Untung kantornya itu di kota, jadi waktu mobil lewat itu bisa turun, jadi pas 2 jam. Jadi subuhan itu Allah Akbar, kita subuhan sebentar, itu orang pada habis subuhan pada tidur, akunya berjalan-jalan ke ini, berjalan-jalan ke terminal. Udah sampai terminal, dapat mobil penuh berangkat, itu pasti pas jam 8 pas itu sampai pintu gerbangnya kantor gitu setiap hari. Nah tapi karena saya waktu itu habis melahirin dan cuti 3 bulan, cuma cuti 3 bulan, anak saya baru 3 bulan, jadi saya 2 hari sekali pulang ya. Aslinya akhirnya stop di itu, yang di kalau pagi itu kalau masih sempat berangkat diperes lah sama penyedotan itu, terus nanti dikasihkan ya, pokoknya campur ASI campur susu biasa gitu lama-lama ya. Itulah perjuangan saya waktu masih, perjuangannya si nenek waktu merantau itu seperti ini. Jadi waktu posisinya lagi ekonominya masih lemah gitu, ekonominya masih kecil ya Bah ya, ekonominya masih kecil. Ekonominya masih kecil, jadinya ya itu kontrakan aja ya, kontrakan 2 sih, Kota Bumi kontrak, sini kontrak, sama-sama 300 ya Bah, pokoknya setahun itu 600. Di Bandar Lampung itu kita kontrak berapa Bah? 300.000. Terus di Bandar Lampung di Kota Bumi aku kontrak 300.000, jadi setahun 600. Tapi karena ya, kenapa waktu itu Abah masih bolehin saya kerja, karena apa Bah? Karena ekonomi ya. Satu itu, dua ya, kalau suruh langsung istirahat kan nggak mungkin, pasti udah biasa kerja ya. Sebaik itu loh Abah itu ya sama istrinya waktu itu. Pokoknya yang penting waktu itu Pak pengertian, saling percaya, terus ada dimanapun ya kita saling percaya, insya Allah. Jadi ya, alhamdulillah. Modalnya apa Bah? Kepercayaan ya, modalnya kepercayaan sahabat. Ya itulah kisah saya mempunyai anak pertama, dan memang hidupnya itu masih merem dia. Hidupnya itu masih memang serba kekurangan. Ya kita harus berjuang untuk hidup ya Bah ya. Memang gaji masih kecil-kecil ya waktu itu, memang gajinya masih kecil karena memang masih, ibaratnya Abah waktu itu baru berapa tahun tuh ya? Abah baru 3 tahun kerja ya? Iya. 3 tahun kerja masih honorer, gajinya kecil. Sayanya juga walaupun udah 4 tahun kerja, tapi kan gajinya juga masih kecil. Zaman segitu kan kita gajinya kecil kalau untuk hidup satu itu. Tapi kebetulan Abah itu memberi kesempatan saya tetap kerja, karena prinsipnya sama-sama merantau itu masih butuh biaya hidup ya Bah ya. Iya, jadi gitu prinsipnya Bah ya, prinsipnya perjuangan untuk masa depan lah. Itu makanya saya mempercayai istri Bah. Iya. Kan ada dasarnya kan, Abah kan boleh, tapi anak nggak usah dibawa, anak biar di sini. Kalau ibu mau pulang 2 hari sekali kan gitu kan Bah. Iya.
kasihan. Ya, kasihan anaknya sana kan nggak ada punya asisten ya, Heeh. ART ya, Punya semua apa asisten. dikerjain sendiri lah untuk kebaikan anak-anak dan rumah tangga. Ya di situ. Jadi waktu itu pertamanya kita memang nggak belum punya apa-apa juga ya, masih nyewa-nyewa gitu, sambil nyewa-nyewa ya begitulah. Mungkin sekian dulu jadi ceritanya itu masih anak pertama, dan memang nggak ada semua orang yang merantau itu langsung bisa penyesuaian ya. Kita penyesuaiannya ya gitu, akhirnya ya itu tadi ya, alhamdulillah ketolong ya Bah ya, sama orang baik ya Bah ya. Alhamdulillah. Walau 1 bulan udah diuprek-uprek dimintain duit kontrakan, kita belum punya siap. Tempo 2 bulan nggak boleh, kalau tempo 2 bulan ya udah keluar aja. Sampai berapa tahun ya? 4 tahun ya tempat Mbah Haji itu 4 tahun ya. Iya. Iya, 3 tahun atau 4 tahun? 3 tahun. 3 tahun di ini ya. Gitu. Baiklah sahabat Indonesia. Gitu. Kita pamit dulu biar nggak bosan. Kalau mau ada kata-kata yang membangun silahkan di bawah ya Bah ya. Kasih komentar. Ayo Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.